Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Inayatul Islamiyah dengan NPM 230410101113 dari Manajemen Konflik kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari ITS mata kuliah Manajemen Konflik. Nomor 1, yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan the conflict of paradox. Dalam manajemen konflik, the conflict of paradox merujuk pada sebuah kenyataan di mana konflik dipandang sebagai pisau bermata dua bagi sebuah organisasi. Paradoks ini menyatakan bahwa meskipun konflik seringkali dianggap sebagai suatu hal yang negatif dan harus dihindari karena dapat merusak hubungan kerja, pada saat yang bersamaan justru konflik dibutuhkan untuk mendorong sebuah inovasi dan juga meningkatkan efektivitas dari sebuah organisasi. Inti dari paradoks ini adalah bahwa organisasi yang sama sekali tidak memiliki konflik cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak responsif terhadap perubahan karena tidak adanya tantangan terhadap ide-ide yang sudah ada. Sebaliknya, organisasi dengan konflik yang terlalu tinggi akan mengalami kekacauan dan perpecahan. Oleh karena itu, tantangan bagi seorang manajer bukan hanya tentang bagaimana menghilangkan konflik, melainkan bagaimana mengelolanya pada level yang sehat agar konflik tersebut dapat diubah menjadi suatu hal yang kreatif dan menguntungkan sebuah organisasi. Yang kedua, yaitu terkait kurva intensitas konflik dan kinerja organisasi. Kurva intensitas konflik dan kinerja organisasi menunjukkan bahwa performa maksimal justru dicapai pada tingkat konflik yang moderat atau optimal. Pada sisi kiri kurva menunjukkan bahwa konflik terlalu rendah sehingga organisasi cenderung stagnan dan tidak kreatif. Karyawan merasa terlalu nyaman, tidak ada kompetisi ide, dan kurangnya motivasi untuk berubah. Pada sisi tengah menunjukkan bahwa konflik berada pada puncak hubungan antara konflik dan kinerja organisasi. Pada titik ini, konflik berada pada tingkat yang seimbang dan bersifat fungsional, artinya perbedaan pendapat yang muncul atau konflik yang muncul tidak menimbulkan pertentangan yang merusak, melainkan justru mendorong terjadinya diskusi yang sehat, terbuka, dan konstruktif. Pada sisi kanan kurva menunjukkan bahwa konflik berada pada titik yang tinggi, yaitu di mana jika tingkat konflik terus meningkat hingga berlebihan, maka kinerja akan menurun karena konflik berubah menjadi disfungsional. Hal ini ditandai dengan munculnya emosi negatif, ketegangan antar individu, menurunnya kerjasama tim, serta terganggunya komunikasi dalam organisasi. Sebagai contoh, sebuah tim proyek yang semua anggotanya selalu setuju dengan pendapat ketua tanpa pernah melakukan evaluasi kritis, hasil kerja mereka hanya akan bersifat standar dan tidak memiliki terobosan baru. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan pendapat yang sehat, anggota kelompok akan saling bertukar ide sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik. Namun, apabila konflik yang berkembang menjadi lebih tinggi, di mana sampai terjadi pertengkaran pribadi, maka kerja kelompok akan terganggu dan hasil yang dicapai menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menjaga konflik pada tingkat yang optimal agar dapat meningkatkan kinerja. Yang ketiga, yaitu terkait bagaimana seseorang pemimpin melakukan intervensi dalam konflik. Seorang pemimpin atau manajer memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola konflik agar konflik tetap berada pada jalur yang konstruktif dan tidak berkembang menjadi konflik yang merusak. Intervensi yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin bertujuan untuk menjaga keseimbangan tingkat konflik sehingga
tetap berada pada kondisi yang optimal. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan aturan komunikasi yang jelas dan sehat, seperti melarang serangan personal dan mendorong penyampaian pendapat secara objektif. Selain itu, pemimpin juga perlu memfasilitasi diskusi terbuka agar setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau pandangannya masing-masing, sehingga konflik dapat disalurkan secara positif. Peran pemimpin sebagai seorang mediator netral juga sangat penting, terutama dalam situasi konflik yang melibatkan kepentingan antara individu atau antar kelompok. Contohnya, ketika dua divisi dalam organisasi saling menyalahkan atas kegagalan dalam suatu program, pemimpin dapat mengadakan forum evaluasi bersama yang berfokus pada pemecahan suatu masalah, bukan mencari suatu kesalahan. Dengan demikian, konflik dapat diubah menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kinerja organisasi. Yang keempat, yaitu matriks resolusi konflik. Matriks resolusi konflik merupakan alat yang digunakan untuk memahami berbagai gaya dalam menangani konflik berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat keasertifan dan tingkat kooperatif. Keasertifan berkaitan dengan sejauh mana seseorang berusaha untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sedangkan kooperatif berkaitan dengan sejauh mana seseorang memperhatikan kepentingan dari pihak lainnya. Berdasarkan kedua dimensi tersebut, terdapat 5 gaya penyelesaian konflik, yaitu yang pertama ada gaya bersaing, yaitu ketika kondisi seseorang berusaha memenangkan kepentingannya tanpa peduli pada pihak lain. Contohnya, dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat seperti krisis keuangan mendadak, seseorang direktur harus mengambil keputusan tegas meskipun tidak populer di mata karyawannya. Yang kedua ada gaya kolaborasi, yaitu ketika kedua pihak memiliki tingkat keasertifan dan kooperatif yang tinggi, sehingga berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak atau bisa disebut dengan win-win solution. Contohnya, dua departemen yang berebut anggaran pengembangan saling bekerja sama untuk membuat suatu proyek gabungan yang justru memberikan dampak yang lebih besar bagi perusahaan. Ketiga, ada gaya kompromi, yaitu ketika kedua pihak saling mengalah sebagian untuk mencapai kesepakatan di tengah. Contohnya, dalam negosiasi gaji, perusahaan menawarkan angka di tengah-tengah antara permintaan awal dari karyawan dan anggaran awal perusahaan agar kontrak kerja dapat segera ditandatangani. Keempat, yaitu gaya menghindar, yaitu ketika seseorang memiliki keasertifan dan kooperatif yang rendah sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam konflik. Contohnya, seseorang karyawan memilih diam ketika rekan kerjanya berada dalam kondisi emosional dengan maksud membicarakan masalah tersebut nanti setelah suasana sudah lebih kondusif. Yang kelima yaitu gaya akomodasi, yaitu ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pihak lain dibandingkan dirinya sendiri, sehingga biasanya untuk menjaga hubungan jangka panjang. Contohnya yaitu seorang manajer menyetujui jadwal cuti dari bawahannya meski ia sebenarnya butuh bantuan demi menjaga loyalitas dan semangat kerja bawahan tersebut di masa depan.